Assalamualaikum, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Selvia. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial cara membuat daftar isi yang rapi secara otomatis. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa sangat sering membuat karya tulis ilmiah seperti makalah, paper, hingga skripsi. Fungsi daftar isi adalah mempermudah pembaca untuk menemukan halaman topik yang dicari di dalam bacaan. Nah, langsung saja di sini saya sudah ada dokumen yang belum diberi daftar isi, belum ada daftar isi ya teman-teman. Jadi nanti kita akan mencoba untuk membuat daftar isi secara otomatis di dalam dokumen ini. Sengaja saya buat halaman kosong yang berisi judul daftar isi saja. Namun daftar isinya belum ada. Nah, inilah nanti yang akan kita buat sebagai halaman daftar isi di dalam bacaan. Sebelum membuat daftar isi, kita harus tahu tentang bab dan subbab. Bab dapat dikatakan sebagai bagian masalah atau hal inti. Nah, setiap bab memiliki judul yang akan mewakili pokok bahasan atau pokok permasalahan pada suatu bacaan. Sedangkan subbab adalah bagian dari bab. Nah, judul bab dan subbab inilah yang akan kita jadikan acuan dalam pembuatan daftar isi. Langkah kedua yaitu kita masuk ke cara pembuatan daftar isi. Yang pertama, kita blok terlebih dahulu kata pengantar, lalu kita klik kanan heading 1. Tujuannya supaya format penulisan yang ada pada kata pengantar tidak mengalami perubahan, karena kalau langsung kita klik heading 1 saja, format penulisannya akan berubah seperti ini. Nah, ini membuat kita harus melakukan editing ulang supaya penulisannya sesuai yang kita mau. Jadi, supaya tidak berubah format penulisannya, kita harus mengklik kanan heading 1. Klik kanan, lalu update heading 1 to match selection. Nah, dengan demikian, format penulisannya tidak akan berubah. Setelah kata pengantar menjadi heading 1, kita pindah ke bab selanjutnya yaitu daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi menjadi heading 1 sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama yaitu kita blok dan langsung kita klik heading 1. Nah, di cara ini kita tidak perlu lagi mengklik kanan heading 1, tapi langsung kita klik saja. Nah, ini formatnya tidak akan berubah. Dan cara yang kedua yaitu dari kata pengantar, kita klik format painter, lalu kita blok ke daftar isi. Nah, ini juga bisa membuat daftar isi itu menjadi heading 1. Selanjutnya, pindah ke bab pendahuluan. Nah, bab pendahuluan kita langsung saja kita blok, kita klik heading 1. Begitu juga bab 2, kita blok, kita klik heading 1. Begitu seterusnya sampai bab yang ada di dalam dokumen kita itu habis. Nah, kita jadikan semua bab itu menjadi heading 1 ya teman-teman. Daftar pustaka juga masuk ke dalam heading 1. Nah, jika di dalam bab yang sudah kita jadikan heading 1 terdapat subbab seperti ini, maka kita dapat melakukan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada bab, yaitu dengan kita blok, lalu kita klik heading 2, karena heading 2 itu mewakili subbab. Jadi kita klik kanan heading 2. Nah, formatnya tidak akan berubah. Lalu seperti yang kita lakukan pada bab, yaitu kita langsung saja kita blok heading 2 sampai di akhir bab 1 yaitu 1.3. Jika bab selanjutnya juga memiliki subbab, nah ini caranya kita tidak bisa langsung klik heading 2 karena angkanya akan berubah menjadi kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu 1.4. Nah, bagaimana solusinya? Caranya sangat mudah, teman-teman. Yang pertama kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik more. Nah, kita pilih save selection. Nah, ini kita kasih nama aja sub bab 2, oke? Sub bab 2. Nah, kita pilih modify. Nah, di sini kita bisa menentukan font penulisan dari subbab di bab kedua ini.
Yang pertama kita pilih style based on-nya dulu, yaitu heading 2 karena dia adalah subbab di bab 2. Nah, untuk font sendiri kita pilih Times New Roman 12. Kita klik bold, lalu oke. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu 2.2 kita langsung saja format painter. Kita blok. Sama yang selanjutnya juga begitu. Kita format painter. Lalu kita blok. Sampai yang terakhir. Nah, ternyata di subbab 2.3 di bab 2 ini terdapat subbab yang lebih kecil yang disimbolkan dengan huruf A. Cara untuk mengheadingnya sama seperti kita mengheading bab dan subbab, yaitu kita blok terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan kita blok, lalu kita klik kanan heading 3, sama tujuannya supaya font penulisannya tidak berubah. Lanjut kita cari subbab selanjutnya. Kita blok, lalu heading 3. Kita blok lagi, dan heading 3. Sampai subbab kecil ini habis. Ternyata subbab kecil di bab 2-nya sudah habis. Dan kita masuk ke subbab di bab 3. Caranya tetap sama seperti di bab 2 tadi, supaya penomorannya tidak berubah, yaitu kita blok, lalu klik more, lalu save selection. Kita namai subbab 3. Kita modify, lalu kita pilih style based on-nya yaitu heading 2. Formatnya tetap Times New Roman 12, lalu bold, klik OK. Subbab selanjutnya kita klik format painter saja, kita blok. Nah, setelah semuanya selesai kita beri heading, langkah selanjutnya adalah memasukkan daftar isi secara otomatis. Kita pindah ke halaman yang sudah kita kosongkan tadi untuk daftar isi. Nah, di sini. Caranya sangat mudah, yaitu kita pindah ke reference, lalu kita pilih table of content. Nah, pilih automatic table 1 atau table 2 sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya pilih automatic table 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah datanya diinput, waktunya kita untuk merapikan daftar isi yang telah kita buat. Kita hapus saja yang ini. Nah, kita rapikan seperti ini. Kita rapikan, lalu untuk judulnya kita ganti jadi daftar isi. Daftar isi. Kita sesuaikan penulisannya dengan yang kita inginkan ya. Kita edit. Nah, ini kalau seperti ini mudah saja kita insert dan blank page. Nah, gitu. Kita rapikan lagi. Nah, kalau misalnya ada perubahan nomor halaman atau isi dari daftar isi itu, kita bisa mengklik table of content. Nah, kita bisa klik apakah itu mengupdate halamannya atau mengupdate isi dari daftar isi tersebut. Di sini saya klik cancel saja karena tidak ada yang mau dirubah.
Nah, daftar isi otomatis kita sudah jadi. Kalau teman-teman ingin mengetahui cara untuk mengubah halaman ini menjadi berbeda-beda, misalnya untuk kata pengantar dan daftar isi menggunakan huruf, dan bab 1, bab 2, bab 3 itu menggunakan angka, maka teman-teman bisa cek video saya yang lain. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. See you next video. Assalamualaikum.